parenting class ini saya mau orang tua itu menjadi orang tua yang pintar. Karena tumbuh kembang anak atau proses membesarkan anak menurut saya, kalau 2 tahun pertama saya bisa membuat atau mengajak orang tua pintar, ibu nggak akan tergantung dengan dokter. Ya, ilmu-ilmu yang saya kerjakan atau ilmu-ilmu yang saya lakukan di kamar praktek itu adalah ilmu yang ibu bisa baca, ibu bisa pelajari. Sebagian besar pertanyaan orang tua itu bukan pertanyaan yang saya pelajari saat menjadi dokter anak justru. Saya juga mengajak teman-teman yang memang kompetensinya di bidang itu, ya. Seperti Ibu Rini. Ibu Rini ini beliau adalah praktisi teraplay, ya. Jadi dan teman-teman yang saya ajak di sini itu senang. Kenapa? Karena ibu bapak di sini datang dengan tidak ada problem sebetulnya. Jadi kita sebenarnya bermainnya di area prevention dan promotion. Ya, kita akan sangat sulit bekerja kalau kita udah nerapi, ngobatin, ya. Tetapi kita akan punya waktu yang sangat efisien kalau kita bekerjanya di prevention, ya. Kenapa saya sangat fanatik dengan menyusui? Karena buat saya tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Tetapi sekolah yang paling awal yang saya bisa kerjain untuk Bapak Ibu adalah menyusui. Ya, kalau Bapak Ibu bisa melalui proses menyusuinya dengan baik, sebetulnya Bapak Ibu sudah punya modal, minimal tim yang solid. Ya, karena saya belum pernah melihat ibu menyusui itu tanpa bantuan dari Bapak. Walaupun saya sering, kalau di Twitter saya sering mengekspos ibu, tapi sebetulnya Bapak bukan masalah yang kecil. Bahkan saya lihat anak-anak yang bagus kalau mereka ada sentuhan ibu dan sentuhan ayah, ya. Jadi makanya parenting class ini udah diatur sedemikian rupa. Akhir bulan ini kita akan mengundang ibu hamil. Jadi bahkan parenting class-nya udah mulai dari ibu hamil, nanti tanggal 28 Februari. Kemudian yang kedua, setelah dia lahir, proses menyusui itu lebih personal. Jadi kita biasanya lakukan individual. Jadi kita punya klinik laktasi, kita punya konselor laktasi. Yang kedua saya bikin MPASI. Mungkin yang bulan lalu ada yang belum ikut nggak MPASI? Ada ya? Boleh saya angkat tangan siapa yang usianya 0-6 bulan putranya? 0-6 bulan. Ini mungkin Mbak Rini juga jadi informasi ya. 6-12 bulan? Oke ya, tengah-tengah yang banyak. Di atas 1 tahun? Ada. Di atas 2 tahun? Nah ya, jadi sebetulnya kami sangat bisa membantu ibu kalau putra-putrinya itu di bawah 2 tahun. Karena konsepnya jadi betul. Ya jadi seringkali saya menjadi second opinion, anaknya udah umur 6 tahun. Saya susah. Ibunya frustrasi, saya pun juga nggak bisa banyak bantu. Ibaratnya kalau besi udah karatan gitu ya. Jadi belajar dari awal itu jauh lebih mudah. Kalau ada, saya sengaja tidak mau menyimpan informasi yang ada di kelas ini. Saya mau banyak orang tua itu menjadi pintar, banyak orang tua itu menjadi cerdas ya. Sekarang kan bisnis kesehatan sangat maju, tapi ibu juga harus menjadi orang tua yang cerdas supaya anak-anak tidak menjadi korban karena bisnis kesehatan gitu ya. Mungkin di sini sudah tahu bahwa saya memang koordinator Satgas ASI untuk seluruh dokter anak di seluruh Indonesia. Jadi saya memang berkepentingan bukan hanya untuk orang tua tapi semua dokter di sana-sana gitu ya. Mereka jadi tahu bahwa misalnya mereka belum tahu, jadi mereka tahu kalau menjawab pertanyaan. Saya pribadi sebetulnya banyak sekali belajar dari pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian jadi kasus-kasus yang ada. Kemudian kasus yang ada misalnya seperti kemarin ada anak usia 3 bulan sudah pakai cup feeder, ibunya bekerja, dia bingung puting misalnya ya. Dulu waktu kita bikin seminar pertama, saya dulu yang bicara, sekarang saya balik karena kita mau workshop di mana anak-anak itu masih seger. Ya, kalau nanti giliran saya biasanya anak-anak udah capek. Jadi saya minta Mbak Rini yang duluan sekarang supaya nanti langsung ke praktek. Tolong dipergunakan baik-baik karena ini memang materi yang sangat penting. Mengingat orang tua di sini bukan banyak sekali yang keliru mempersepsikan alat-alat bermain. Ya, nanti Mbak Rini akan kasih yang sangat ringan tetapi kualitasnya sangat baik untuk bermain ya. Saya rasa itu ya. Terima kasih Mbak Lis, silahkan. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya senang sekali hari ini kita bisa berkumpul dan juga mungkin karena hari Sabtu tidak hanya ibu, bunda yang datang, tapi juga banyak saya lihat di sini para ayah yang hadir. Mungkin ada hikmahnya juga kali ya, waktu kemarin itu, Mbak Lis ya, waktu kemarin sempat di reschedule lagi supaya ayah-ayah pada hadir juga di sini dan bisa bermain bersama anak-anak pada hari ini. Jadi kalau pertanyaannya apakah bayi yang baru lahir bisa bermain atau bisa diajak bermain, tentu jawabannya bisa. Dan saya senang sekali bahwa Bapak dan Ibu yang hadir di sini, paling tidak yang tadi sudah saya tanyakan, ternyata baru saja bermain bersama putra-putrinya, baru saja. Oke, berikutnya. Jadi bayi itu senang bermain, walaupun mungkin mainnya tidak seperti yang kita temukan pada anak-anak yang sudah lebih besar. Kalau pada anak-anak yang sudah lebih besar, mainannya sangat bervariasi. Mungkin mereka main kejar-kejaran, mungkin mereka bermain yang misalnya sudah 2 tahun, 3 tahun ke atas mungkin bermain dengan balok. Kalau kita lihat sebetulnya bermain itu, bahkan ada yang menyebutkan bahwa bermain itu adalah pekerjaan anak. Jadi anak kerjanya bermain, mereka sangat senang bermain seperti itu. Oke, nah bermain itu juga bisa kita temukan dalam keseharian di saat kita melakukan kegiatan pengasuhan. Apakah itu ketika sedang makan misalnya, atau misalnya sedang menyusui ya, terutama bagi yang masih 0 sampai 6 bulan. Ketika menyusui sebetulnya bisa juga kita sambil bermain dengan bayi. Main yang seperti apa ya, nanti kita lihat berikutnya ya, tapi artinya dari kecil kita bisa mengajak bermain ketika bayi masih mengkonsumsi ASI, juga misalnya ya sedang mandi itu juga bisa kita ajak bermain. Ketika mengenakan pakaian juga sambil bermain. Mengapa anak-anak kemudian menjadi sulit untuk disuruh mandi misalnya, kemudian disuruh makan, karena kegiatan itu diberikan dengan cara yang kurang menyenangkan buat anak-anak, sehingga mereka memilih untuk tidak mau mandi, tidak mau makan. Apalagi nanti ketika usianya 2 tahun, anak-anak sedang ingin menunjukkan akunya mereka. Jadi justru ketika kita larang melakukan sesuatu atau kita suruh melakukan sesuatu, dia akan melakukan yang berkebalikan. Misalnya kita suruh dia mandi, dia bilang, aku gak mau mandi. Kita suruh makan, dia nggak mau makan. Nanti bisa kuat-kuatan misalnya antara ibu dan anak. Akhirnya situasinya menjadi tidak menyenangkan di situ, sehingga makan itu dilihat anak sebagai kegiatan yang tidak menyenangkan. Bagaimana dengan anak-anak kita yang masih usianya 0 sampai 2 tahun, terlebih lagi 0 sampai 6 bulan misalnya ya. Bentuk-bentuk bermainnya itu seperti apa saja sih? Kalau dilihat bentuk bermain, sebetulnya ada beberapa bentuknya. Ada yang namanya bermain sensori motor. Mulut, ya, menghisap jempol. Nah itu kemudian dia rasa sebagai sesuatu yang menyenangkan. Awalnya tidak disengaja, artinya dia tidak punya intensi, aku mau hisap jempolku, nggak seperti itu ya. Jadi ketika kemudian dia bisa memasukkan jempolnya ke dalam mulut, biasanya bayi sudah mulai mengeluarkan huruf-huruf vokal yang gitu ya, suka seperti itu. Atau misalnya ibu atau bapak memasangkan mainan di dekat tempat tidur atau di dekat stroller atau di mana. Nah kemudian secara tidak sengaja misalnya bayi menendang mainan yang kemudian mengeluarkan bunyi-bunyian. Nah itu kemudian pada kesempatan berikutnya si bayi akan mengulangi lagi kegiatan itu karena dia merasakan kesenangan ketika pertama kali secara tidak sengaja membunyikan mainan itu, lalu suaranya enak nih, kemudian diulang-ulang seperti itu. Nah, itu adalah yang namanya bermain sensori motor. Berikutnya, bermain dengan objek. Objek-objek seperti apa yang mereka sukai? Ya, objek yang dapat menstimulasi indera. Jadi misalnya yang anak bisa membedakan kasar dan halus ya. Misalnya ketika dia
diarahkan ke pipi bundanya, halus nih gitu ya. Kemudian ketika dikasih ke janggut ayahnya, kasar misalnya ya. Jadi melihat perbedaan atau rambut dan sebagainya. Jadi dia belajar untuk membedakan ya. Berikutnya, bermain pura-pura itu awalnya anak menjadikan diri sendirinya sebagai fokus. Misalnya menyisir gitu ya. Menyisir, dia pura-pura menyisir. Jadi ketika anak, mungkin dia ngambil dot, kemudian dia setelah umurnya berapa nih, 8 bulan, atau dia ambil gelasnya, dia pura-pura minum, tapi dia nggak minum sebetulnya. Nah itu adalah dia mulai bermain pura-pura. Kemudian menggunakan objek pengganti yang mirip dengan objek sebenarnya dengan cara yang tepat. Ini juga anak-anak sudah lebih besar, misalnya mengganti dengan mainan cangkir-cangkiran untuk minum misalnya. Atau mainan sendok-sendokan untuk mengaduk misalnya. Jadi masih benda yang sesungguhnya. Oke, berikutnya. Nah, kemudian juga ada yang namanya bermain sosial dan non sosial ya. Bermain sosial itu artinya ketika anak sudah mulai bermain dengan orang lain. Kalau yang non sosial itu dia masih bermain sendiri. Bentuknya apa? Yang pertama adalah unoccupied behavior. Di sini lebih kepada anak fokus pada sesuatu yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika masih bayi ya, usia misalnya 1 bulan, kita baringkan di tempat tidur, kemudian dia hanya melihat-lihat aja, melihat mungkin di sekitar kamarnya ada wallpaper misalnya, atau ada mainan, ada gambar-gambar. Nah dia hanya melihat-lihat gambar-gambar di sekelilingnya. Itu pun sebetulnya sudah yang namanya bermain. Nah kemudian yang onlooker behavior, di sini anak mulai melihat orang lain bermain. Nih, tapi bukan berarti kalau dia bermain soliter, ya sudahlah biarkan bermain sendiri, kita tidak terlibat, tidak seperti itu. Tapi di sini penting peran kita sebagai orang tua mengajak atau terlibat dalam kegiatan bermain anak. Baik, berikutnya manfaat bermain itu sebetulnya tidak hanya untuk anak, tapi juga untuk kita. Ya, jadi timbal balik sebetulnya yang bisa diperoleh. Kita lihat manfaat bermain, pertama aspek fisik motorik ya. Jadi dengan bermain misalnya genggaman dia menjadi lebih kuat, kemudian duduknya menjadi lebih seimbang misalnya nantinya karena diberikan lewat kegiatan bermain di situ. Nah, kemudian aspek mental di sini termasuk di dalamnya adalah untuk perkembangan berpikirnya anak ya. Misalnya walaupun kita tidak secara langsung mengajarkan ini warna merah, ini warna hijau, tapi anak distimulasi misalnya dengan warna-warna, berbagai warna, kemudian misalnya dengan kita nyanyikan dia tahu perbendaharaan kata, ya, dia tahu berbagai nama benda, nama objek itu masuk ke dalam aspek perkembangan mental. Atau dia nanti akan belajar bahwa ketika bermain ciluba misalnya, ketika dia ditutup dia tidak lihat ibunya atau ayahnya, tapi begitu misalnya kainnya ditarik, dia melihat ibu bapaknya. Jadi dia belajar tentang ada dan tidak adanya objek seperti itu. Nah, kemudian aspek sosial emosional ya. Bermain itu tentu sangat banyak manfaatnya ya. Sosial jadi bisa berhubungan dengan orang lain ya. Kemudian satu lagi di aspek mental itu juga belajar meniru. Tentu makanya dari usia 6 bulan bayi itu sebetulnya bisa meniru ya. Saya pernah melihat satu video kalau kita membuat gerakan tertentu, dia akan meniru gerakan itu. Nah, kemudian tadi aspek sosial emosional. Bermain itu menimbulkan tentu rasa senang, rasa gembira, ya. Ada tawa di situ yang akan membuat suasana hati juga menjadi lebih menyenangkan. Yang terkait dengan aspek perkembangan sosial emosional ini adalah perkembangan attachment. Jadi bisa dikatakan bahwa kegiatan bermain bersama bayi itu dapat meningkatkan attachment atau kelekatan antara kita sebagai orang tua, ayah ibu dengan bayi kita. Berikutnya, yang ikatan attachment-nya itu baik, nantinya bahwa ketika misalnya
anak-anak sudah dewasa karena dia punya ikatan yang bagus, dia kalau ada masalah, dia akan kesulitan. Jadi misalnya ketika sakit, dia akan cari ibu atau ayahnya ketika ibu dan ayahnya ada di situ. Misalnya bukan mencari orang lain ya, karena mungkin ada anak yang mencari orang lain bukan ayah ibunya ketika misalnya dia jatuh, yang dipanggil, yang diteriakin bukan nama ayah ibunya. Oke, berikutnya fase pre-attachment. Ini sekitar usia 0 sampai 6 minggu atau sampai 8 minggu lah ya. Jadi antara usia 0 sampai 6-8 minggu itu sebetulnya attachment itu belum terbentuk ya. Tapi kalau kita sering berinteraksi dengan anak, kemudian dia akan mulai bisa membedakan antara orang tuanya atau orang-orang yang sering dia lihat dengan orang-orang yang jarang dia temui, seperti itu. Nah, kemudian yang attachment in the making, di sini attachment-nya mulai terbentuk. Terlihat dari apa? Jadi kalau misalnya anak kita menangis, ketika dia digendong oleh orang yang familiar buat dia akan lebih mudah ditenangkan. Nah, itu sekitar usia 6-8 minggu sampai sekitar usia 6-8 bulan. Ketika dia menangis, akan mudah ditenangkan oleh kita karena dia cukup familiar dengan kita. Sudah bisa mencium bau ibunya juga bahkan dari yang fase pertama. Ya, jadi dia nyaman dengan bau ibunya. Nah, kemudian ya. Nah, di fase ketiga clear cut attachment antara 6-8 bulan sampai sekitar usia 18 bulan sampai 2 tahun, disitulah attachment yang sebenarnya sudah mulai terbentuk. Jadi pada saat ini anak cenderung mulai bisa protes kalau ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, orang yang sudah dilihat dekat dengan dia. Jadi dia akan protes dalam bentuk protesnya tangisan misalnya. Ketika ditinggalkan dia akan menangis. Jadi kalau kita pergi kita pamit, mau menangis tidak apa-apa. Mau menangis tidak apa-apa, tapi kita tenangkan. Jadi ya kita peluk ya, misalnya iya kamu sedih ya, mama harus pergi, tapi nanti mama akan pulang kok ya. Kalau kita pergi tanpa pamit, kemudian dia melihat mama, loh mamanya nggak ada. Ya itu efeknya adalah dia merasa ibunya itu menjadi orang yang tidak bisa dia percaya dan tidak bisa dia ramalkan. Kemudian yang keempat adalah formation of a reciprocal relationship. Jadi anak sudah tahu bahwa kalau ibu pergi pasti ibu akan kembali nantinya, seperti itu. Oke, berikutnya. Attachment itu ada beberapa kualitas atau jenisnya. Yang diharapkan adalah kita sebagai orang tua dapat membentuk attachment yang secure dengan anak. Attachment yang secure itu terbentuk, ya salah satunya ditandai ketika kita pergi mungkin anak akan protes, akan menangis, tapi nggak lama. Beberapa saat kemudian dia bisa mengalihkan kesedihannya dengan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Kemudian ketika misalnya dia pada saat bertemu kembali dengan ibu atau bapak, dia menampilkan reaksi yang senang. Misalnya dia akan menyambut berlari-lari dengan gembira gitu, mama gitu ya, ayah gitu, seperti itu. Nah, berbeda dengan yang resistance atau yang avoidance. Anaknya tidak terlalu peduli, tanda kutip cuek. Ya, jadi ketika ibunya mau pergi, dia asik sendiri main. Ketika ibunya pulang, halo mama datang, dia juga asik main. Jadi dia kalau bisa dibilang dia lebih asik dengan lingkungan dibandingkan dengan ibu atau ayahnya atau pengasuh utamanya. Kalau yang resistance ini, ketika pada situasi perpisahan dia akan menangis hebat, agak sulit untuk ditenangkan. Dan ketika orang tuanya kembali, protes misalnya datang ke ibu tapi sambil marah gitu, sambil pukul, sambil menangis seperti itu. Tadi sudah kita lihat bersama bahwa bermain itu adalah pekerjaan anak, kegiatan yang disukai oleh anak. Nah, di sisi lain attachment itu perlu dikembangkan saat anak yang punya kualitas attachment yang secure dengan orang tuanya, dia akan berkembang menjadi anak yang dari segi kemampuan mental, dia dapat memecahkan masalah dengan baik. Kemudian emosinya cenderung emosi positif, kemudian bisa berhubungan baik dengan orang lain, sociable, ya, mudah berteman, kemudian juga perilaku
membantunya muncul ya. Jadi banyak sekali dampak-dampak positif ketika kita mengembangkan attachment yang secure dengan bayi kita. Berikutnya, di sini orang tua harus terlibat sepenuhnya dalam kegiatan bermain ya. Tidak hanya menyediakan objek, karena kalau menyediakan objek kecenderungan dalam kegiatan bermain yang bisa meningkatkan attachment, yang pertama adalah kegiatan bermain. Di sini ada beberapa contohnya adalah bermain beanbag game, bisa juga menggambar tangan atau kaki bayi. Mungkin ada yang bisa kita contohkan di sini, ada yang mau jadi volunteer, kita bisa main sama-sama. Ini. Tangkap. Nah, ya jadi itu adalah salah satu contohnya. Ada yang mau nggak? Ada bangun belum? Yuk sini yuk, coba yuk. Makasih Bu. Ya. Oh di sini ya. Ya. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Nih. Ya. Lihat adek nih. Ya. Adek ini adek. Ini apa ini ya? Ini ada di atas. Tangkap aja. Nah, lagi ya. Nih, kita lihat. Kita lihat ini adek. Ya. Oke, Bapak mau coba Pak? Dicoba Pak? Jangan. Nah, bisa juga ntar gantian, udah makin besar, bonekanya kan itu kan lunak sekali, jadi bisa ditaruh di kepala anak kita, kemudian gantian kita yang menangkap seperti itu. Ya, makasih Bu. Ya, nah kita nanti lihat beberapa kegiatan bermain lagi nih, ya. Ya, menggambar tangan atau kaki bayi. Ya mungkin ini bisa kita berikan buat anak-anak kita yang tangannya sudah mengajak anak untuk menggambar jarinya, baik jari tangan maupun jari kaki. Ya, nah kita di sini mencoba membuat gambar tangan. Ya, misalnya, oke, adek lihat nih dek, ini sejempol deh. Nah jadi ketika kita membuat jarinya, kita sambil bicara. Jadi nggak cuma bikin-bikin udah jadi. Jadi anak tidak ada interaksinya di situ. Tapi di sini interaksi itu yang penting, ya. Kalau udah ini penting kalau misalnya apalagi kalau anaknya nanti udah lebih besar ya. Ini bisa membantu anak yang nggak bisa diam, kita ngajarin diam sebetulnya. Bisa lebih jauh lagi suruh tidur. Kalau kita punya karton yang besar, kita bikin badannya dia, udah ya nggak boleh bergerak ya. Nah kita buat badannya, misalnya sekarang nih dia dari kepala adek, tapi ketika kita ngomong, kita sambil, nih dek, sekarang mama bikin dari kepala, turun ke pundak adek, dia jalan ke tangan gitu. Jadi kita sambil bicara dan menatap matanya, interaksi itu yang penting, seperti itu. Nah, ada nggak yang mau bikin jari nih, mau bikin gambar tangan? Siapa yang mau bikin gambar tangan? Ini disediakan beberapa loh, ada spidol juga. Makanya yang di sini yang penting tantangan buat orang tua bagaimana anak itu fokus kepada orang tuanya. Itu sebetulnya tantangannya tadi. Tuh malah jadi ngelihat Tante Rini tuh, lihat mainan juga. Ya, paling tidak ketika udah bisa duduk ya, ketika bisa duduk kan jadi lebih enak. Kalau tidur kan anak jadi tidak melihat apa yang kerjakan seperti itu. Tapi kalau misalnya tangannya masih menggenggam sih sebetulnya tidak apa-apa. Ya kita buat aja kepalannya seperti itu. Caranya bagaimana untuk bermain Play-Doh itu saya tunjukkan dulu. Tapi nanti kalau untuk adik-adik yang masih bayi lebih baik Play-Doh-nya dibikin sendiri ya Bu ya, dari yang betul-betul aman dari tepung sagu itu. Tapi cara memainkannya kita buat dari yang aman, buat sendiri. Nanti saya kalau ada yang mau resepnya, terus saya ada sih sebetulnya, tapi saya harus lihat dulu di file saya ya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua ini selain dalam kegiatan bermain tadi adalah memberikan batasan. Ya batasan itu artinya dia harus diam, nggak boleh dalam satu saat dia harus belajar untuk duduk diam ya. Kalau dia udah ngerti kan pakai antis sendiri, jadi biar udah lebih besar ya. Kemudian yang kedua, kegiatan bermain di mana orang tua menciptakan tantangan untuk bayi. Jadi
memberikan kegiatan bermain yang bisa menantang bayi. Misalnya dengan lomba merangkak. Ya, jadi bisa lomba merangkak bersama. Jadi kalau merangkak juga jangan hanya bayi yang merangkak, tapi kita sama-sama merangkak dengan bayi, ya, dari satu ujung karpet misalnya atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu bisa juga dilakukan dan itu kegiatan yang menyenangkan. Siapa yang mau lomba merangkak nih dengan putra-putrinya? Ade mau merangkak nggak, Dek? Yuk merangkak. Yuk merangkak gimana ya merangkak ya? Ini Ade namanya siapa nih? Mikael. Ya, jadi itu contohnya ya, lomba merangkak itu bisa dilakukan. Berikutnya lagi, kegiatan bermain itu harus seperti apa? Ya, orang tua harus terlibat dalam interaksi yang menyenangkan ya, yang mengarah adanya keterikatan. Untuk bermain cilukba mungkin sudah sering dilakukan di rumah ya Bapak Ibu ya, main cilukba seperti itu ya. Nah kemudian ada namanya bermain gelembung pipi. Nah ini dia nih ya, gelembung pipi. Kalau tadi kan ada kegiatan bermain tentang bermain dengan objek, artinya tadi apa? Objek yang bisa bereaksi terhadap perilaku anak. Nah ini juga bisa, misalnya kita membuat gelembung pipi. Nah kemudian anak kita minta untuk menepuk, ya. Yuk kita bikin gelembung pipi, misalnya seperti ini. Ya. Apa itu? Gitu. Bunyinya kayak apa? Bunyinya kayak apa? Krik-krik matanya. Krik. Kalau anak nanti udah lebih besar, 2 tahun 3 tahun dia udah bisa meniru, dia udah gembungin pipinya. Kita gantian, ya. Kita gantian yang binatangnya bajunya ya. Kemudian dip and hong, ya. Dip and hong itu yang seperti apa? Itu bajunya. Ketika kita pegang, misalnya kita pegang hidung, bunyinya terserah kita. Kita boleh bikin bunyi-bunyian yang apa aja. Misalnya ketika kita pegang hidung, gitu. Dung. 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 Ya, jadi kemudian setelah ada interaksi apa? Nah, jadi kegiatan bermain juga seperti misalnya menimang ya. Menimang, menenangkan, memeluk bayi itu perlu dilakukan kapanpun juga anak membutuhkan, ya. Kemudian sebetulnya seperti membelai, ya. Mengecek ada luka nggak sih atau bekas gigitan itu juga sebetulnya yang bisa kita lakukan dan bisa menjadi ritual harian, ya. Nah ada bermacam-macam kegiatan yang dilakukan. Kegiatannya adalah kita mengusapkan kapas ini, cotton ball ini ke seluruh tubuh anak, ya. Jadi dia akan rileks, ya. Terutama kalau misalnya dia nggak pakai celana panjang, jadi sentuhan kapas ini akan terasa, ya. Alisa, Alisa, alangkah cantikmu dengan rambut hitam dan pipi yang bulat. Siapa melihat pasti akan senang. Alisa, Alisa, anak yang cantik. Nah, jadi dibuat spesial. Ibu suka lagu apa nih? Taunya suka lagunya apa, Bu? Noah gitu ya. Ya. Boleh aja asal ganti apa syairnya, liriknya dengan anak. Ya, Alisa ya. Alisa, Alisa, alangkah cantikmu dengan rambut hitam dan pipi yang bulat. Siapa melihat pasti akan senang. Alisa, Alisa, anak yang cantik. Jadi dibuat spesial untuk anak. Nah, kemudian yang lain adalah memberikan lotion, ya. Memberikan lotion itu bisa diimbangi dengan gini. Mungkin sebagian Bapak dan Ibu di sini juga banyak yang bekerja. Jadi ketika kita pulang dari kantor, itu ada baiknya kita bikin rutinitas yang namanya check up activity. Jadi mengecek anak. Kita nggak tahu seharian itu dia ngapain aja. Apalagi kalau misalnya anak kita ditinggal oleh babysitter ya, misalnya mungkin atau dia juga
di TPA. Kemudian ibunya kan juga mungkin barangkali juga mau lihat nih kenapa nih seharian. Apakah mungkin dia tadi ada luka atau misalnya dia jatuh atau digigit nyamuk seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan aktivitas check up. Check up itu dengan kita melihat semuanya nih. Misalnya yuk kita lihat yuk ada gigitan nyamuk nggak gitu. Nah kita lihat nih. Paling tidak tangan, kaki, kiri kanan, kemudian punggung dan badan. Nah kalau misalnya ada mungkin kalau kita perlu kasih balsem ya kita kasih balsem, kita kasih minyak tawon ya kita kasih minyak tawon. Kalau tidak ada pun kita beri lotion saja. Jadi kita lotion sambil dipijit ya, dipijit pemberian lotion sambil dipijit bayi kita seperti itu. Siapa nih yang mau jadi volunteer? Ya, di sana juga boleh. Ya di situ. Tadi kan udah dicontohin tuh contoh lagu Alisa. Nah, sekarang coba apa? Atau Ibu sukanya Noah mungkin? Jadinya ya. Tapi ini bisa caranya kapas ini kita kasih nih. Saya bikin lagu-lagu sendiri aja. Jadi kalau lagunya, wah hilang ya asisten saya tadi ya. Jadi misalnya dia cuma bilang gini aja, misalnya saya nyanyi gini. Semut kecil jalan di tangan Kensio. Semut. Jadi semut kecil jalan kaki Kensio. Oh ini aja deh, misalnya lagu yang menenangkan mau tidur ya. Misalnya Kensio Bu ya, misalnya gini. Kensio bobo, oh Kensio bobo. Aduh, kalau tidak bobo digigit kodok. Kensio bobo, oh Kensio bobo. Kalau tidak bobo digigit kodok. Ayo bobo, bobo sekarang. Kalau tidak bobo digigit kodok. jadi kita pelan-pelan gitu, tapi biasanya kalau lagi tidur lagi ya itu sebetulnya efeknya lebih merilekskan anak gitu ya, seperti itu. Jadi dia lebih merasa rileks, merasa enak seperti itu. Nah, itu yang beberapa bisa dilakukan. Yang lain adalah kegiatan yang dilakukan itu misalnya membuat cetakan tangan ya. Ayo, siapa yang mau dibikinin cetakan tangannya nih? Bikin cetakan tangan. Sama ini deh, sama yang olesin mungkin bunda. Kemudian ditempel di sini, dibikin seperti ini Bu. Nah, jadi cetak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian agak jauhkan. Terus kita aduk simsalabim. Jadi kalau jarinya, tadi tangannya mengepal semua. Oke. Kalau ada yang punya kain panjang juga bisa dicoba tuh. Ya, membuai dengan Bapak di sini, Ibu di sebelah sana. Kemudian dibuai-buai aja, walaupun mungkin tempat tidurnya bisa diayun, cuma beda rasanya Bapak Ibu antara yang mengayun adalah si tempat tidur besi dengan kalau yang mengayun itu Bapak dan Ibu itu ada unsur cintanya di situ ya. Kalau kita yang mengayun itu pelannya ya. Nah, itu sambil mengayun kita bisa menyanyikan lagu ya. Menyanyikan lagunya itu juga bisa misalnya mau lagu apa? Kalau kita mau nyanyi lagu naik-naik di puncak gunung juga bisa. Misalnya pas tinggi kita tinggikan, kemudian kita rendahkan lagi misalnya seperti itu. Jadi lagunya kita karang sendiri seperti itu. Yang lain kalau misalnya Bapak Ibu merasa sepertinya nih anakku ini agak cuek gitu. Suka jarang ngelihat orang, caranya gimana? Caranya adalah kalau sudah bisa duduk ya, kita taruh di atas mungkin semacam karpet atau permadani yang tebal. Setiap kali anak melihat kita tarik permadani itu jangan kencang sekali, nanti ketinggalan ya atau jatuh. Jadi pelan-pelan gitu ya. Kita tarik pelan-pelan. Begitu dia tidak melihat mata kita taruh. Nah, ketika dia melihat lagi, ayo jalan-jalan. Kemudian dia melihat tempat lain, kita berhenti seperti itu. Itu untuk melatih
kontak matanya juga supaya berinteraksi dengan orang tua seperti itu. Nah, yang lain adalah naik kuda. Naik kuda itu dengan ayah biasanya dan ibu ya. Karena kalau ibu ntar mungkin capek ya gendong. Jadi kalau misalnya ibu mungkin cukup menjadi pengaman. Jadi artinya memegangkan anak supaya tidak jatuh ya dari kuda. Dari kuda ayahnya itu ya. Jadi ada ayah menjadi kuda, kemudian anak kita duduk di atasnya. Nah, kemudian diajak jalan keliling-keliling ya di rumah aja, di dalam ruang tamu misalnya keliling-keliling seperti itu. Nah, bisa dikombinasi dengan misalnya gini, ketika anak sudah mengeluarkan kata pertama, ya 1 tahun itu kan kata pertama udah keluar. Kita mengajarkan misalnya bilang cepat gitu, untuk maksudnya kudanya jalan cepat. Begitu cepat, si ayah harus cepat dikit jalannya, tapi ibunya harus pegangin juga. Ya, kemudian misalnya kita bisikin sama anaknya, lambat, bat, ya ayahnya harus slow motion gerakannya, begini. Terus misalnya, bilang stop, wah, kudanya diam. Terus misalnya kita bilang cepat deh, pat, wah kudanya harus cepat, bapaknya harus cepat jalannya. Terus tapi harus lihat-lihat juga ya, jangan sampai bapaknya terlalu semangat terus anaknya ketinggalan ya. jadi seperti itu bisa dilakukan juga bersama ya, naik kuda itu ya. Ada mau coba nggak naik kuda? Ini ayah-ayah nih mau nyoba naik kuda? Nggak ada ya, boleh dipraktekkan di rumah kalau nggak mau dicoba di sini ya, bisa dipraktekkan di rumah juga gitu ya. Ibu mau coba Bu naik kuda? belum bisa ya. Oh iya belum bisa, yang udah bisa naik kuda, jadi yang udah bisa duduk ya, terutama didudukkan kemudian bisa naik kuda. Kegiatan yang lain bisa juga misalnya didudukkan di, yang udah bisa duduk ya, misalnya didudukkan di lutut orang tuanya, kemudian seperti main jungkat-jungkit sambil diajak bernyanyi, itu juga bisa seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu, rasanya itu yang bisa saya share pada hari ini. Kalau mau melanjutkan bermainnya nggak apa-apa, silahkan. Terima kasih. Sebetulnya ini materinya saya balik. Seringkali kalau Mbak Rini belakangan, bayinya udah ngantuk. Ya, tapi kalau sekarang dia ngantuk nggak apa-apa karena ini memang teori. Ya supaya tahu kenapa sih, karena tadi mungkin kelihatannya kayak remeh ya, tapi saya juga masih terus suka banget ngikutin ini. Karena ini sebetulnya kan orang, saya bilang menyusui mesti, tapi kalau kita tidak menyusui ini cara attachment. Ya, kalau Bapak tidak bisa menyusui ini cara attachment gitu ya. Kalau yang tadi ada yang kemarin ngambek katanya jempolnya dimasuk-masukin, ini cara untuk mengalihkan bayi supaya dia mainnya nggak itu. Ya, jadi tadi kan Rini kan adalah orang yang sangat asing buat anak-anak yang tadi main. Tapi karena dia bisa bermain, mau anaknya. Ya, apalagi yang ngajak main ibu bapaknya gitu. Ya, cuma bermain kalau nggak dikerjain, ya. Misalnya nih, ibu punya babysitter. Ibu bukan nggak boleh punya babysitter ya. Tapi kalau ibu terus melimpah, karena seringkali orang cuman ngegedein anak. Yang penting dia makan, yang penting dia udah mandi, yang penting dia tidur. Tapi lupa bahwa attachment itu penting sekali. Ya, sepenting kehidupan anak itu sendiri ya. Ini saya kasih tahu teorinya. Konsep tumbuh kembang, otak itu berkembang sepanjang hidup anak. Ya, itu ada yang kuning ya. Kuning itu adalah sebelum lahir. Itu otak sangat cepat berkembang. Kemudian begitu dia lahir, paling cepat dan sensitif dan masa emas anak itu 2 tahun, tetapi masa kritis anak itu 6 bulan. Ya, kritis itu artinya kalau kita di sana sanggup membangun sesuatu pada anak itu jadi bagus. Kenapa anak-anak yatim piatu dia jadi anak yang mungkin tidak secure? Karena awalnya mereka nggak dapet. Ya, jadi kenapa eksklusif 6 bulan sebetulnya salah satu adalah ini. Cuman untuk membangun ini ada yang kita harus korbankan ya, misalnya kalau yang kerja dia harus lebih bangun pagi, kemudian malam nanti baru datang dia harus nyusul lagi, itu adalah dalam rangka membangun attachment gitu ya. Jadi sebetulnya tumbuh kembang otak itu terus ya, tadi saya baru terima bayi yang Down syndrome ya, jadi bayinya cacat ya, umurnya baru 1 bulan, ibunya nangis terus. Tapi saya bilang satu, jangan diekspos kekurangan bayi.
tapi kelebihannya kita harus cari ya. Kemudian ini otak ya, otak anak itu ini 25 hari dia udah terbentuk. Kalau ini di sini anak yang sudah punya anak kedua siapa? 1. Anak pertama? Nah ya, jadi kalau yang kemarin hamil kan udah lewat ya. Tapi kalau kita mau hamil tidak boleh, dok saya kesundulan, itu nggak boleh sebetulnya. Artinya dia hamil lagi ya. Jadi kalau mau punya anak bagus, karena attachment itu dibangun di awal kehidupan ya, 2-3 tahun pertama, kalau bisa tuntaskan itu ya. Jadi ikutlah KB, yang udah nyusuin tuh jangan sok pede, karena nggak mens, nggak hamil, banyak banget yang hamil. Ya, kalau punya suami kapan aja bisa hamil ya. Nah supaya otak itu kan 25 hari, kalau kita terlambat itu kan sebetulnya udah hamil 2-3 minggu. Sebetulnya 21 hari itu udah berbentuk tabung otak. Jadi kalau kita mau hamil harus dari awal dipersiapkan. Ya, jangan sampai nanti itu dia walaupun punya suami, saya nangis kecelakaan, dipaksain netek hamil, yang ada di dalam kurus, ibunya tidak sehat, anaknya juga tidak sehat. Saat dia lahir 9 bulan otak itu udah kompleks. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan kegiatan tadi berulang-ulang itu akan bentuk pola. Makanya saya kebetulan punya pasien dari bermacam-macam ras. Kalau anak bayi orang India, itu kan mereka heboh banget. Dari kecil bayinya udah genit-genit banget dia. Karena lingkungannya mungkin. Ya, jadi kalau saya lihat bayinya kok kayak serius banget gitu. Jangan-jangan ibu bapak di rumah itu yang dilihat serius terus gitu. Ya, karena anak itu memang harus happy kita. Kalau orang tua happy, anaknya tuh jadi sumeh banget. Slide, Mbak. Saya senang sekali dengan otak karena saya yakin di situ senternya. Saya ngelihat bahwa bapak ibu yang punya fasilitas banyak sekali di kota, justru jadi otak anak tidak dipergunakan dengan bagus. Karena kan prinsipnya dia harus dikembangkan potensinya. Jadi misalnya ibu punya babysitter, punya supir, punya macam-macam, jangan sampai dia nggak bisa makan sampai umur 4 tahun misalnya. Ya, masih banyak loh. Ya, coba kita lihat kiri kanan itu masih banyak, padahal itu kan berulang aja. Ya, berulang aja dikerjakan. Jadi interaksi antar pengalaman-pengalaman itu dia akan membentuk satu keterampilan dan harus memberi dan menerima. Jadi artinya dia harus happy. Jadi saya sering kali ngajarin bayi, kalau ngajarin ibu bapak kalau ke kamar praktek, dok gimana supaya bisa tengkurap bolak-balik. Kalau dia happy, jangan lagi ngantuk, anaknya ditengkurupin bolak-balik, nangis dia. Makanya saya kurang setuju kalau ibu pijet bayi, bayinya nangis. Ya, saya kan di BICC itu sebelah saya tuh ada yang pijat bayi. Itu kalau saya dengar bayi itu nangis, sebetulnya itu harus dihentikan. Ya, artinya pijat bayi itu paling bagus dikerjain oleh siapa? Ibu dan bapak, ya oma, ya karena itu yang dia kenal. Karena pijat bayi itu juga stimulasi, suasana memberi dan menerima, harus happy bayinya. Baru dia masuk pelajarannya. Artinya kalau nanti waktu tahap makan, ini kan yang paling krusial, seringkali anak saya nggak mau makan. Dipaksa, sama seperti ibu tadi siapa ibu ya, yang susah sekali netek, sama konsepnya itu. Jadi ada nggak ini di mana sih harus baca? Nggak ada, itu akal sehat yang kita yang kita pakai gitu. Supaya gini, nggak ada, karena semua bayi itu karakteristiknya sangat berbeda. Jadi suasananya ingat harus memberi dan menerima. Jadi kita juga nggak buru-buru mengerjakan, ya. Terus bayi juga siap menerima. Jadi jangan lagi ngantuk diajak main, atau main saat ngantuk untuk menidurkan. Kayak tadi tuh ya, main kapas itu kan bagus banget. Jadi nanti kalau ibu kerja, supaya dia nggak sedih, ada lagu khusus waktu kita datang. Waktu kita pergi, ada waktu nyanyi bersama dulu misalnya, kan anaknya jadi happy. Itu lihat ya, ini adalah otak saat baru lahir. Ya, kalau kita ajak main, semakin kompleks yang diterima anak, rangsangan yang diterima anak, semakin kompleks dia. Jadi ibaratnya ya, makanya saya sering kalau misalnya yang begini itu, kenapa sih orang harus kelarang? Tapi kalau dia gini terus, berarti kita harus siap-siap cari akal apa nih yang sama persis enaknya dengan kegiatan itu. Kemarin ada anak 18 bulan belum bisa bicara. Kenapa saya sangat anti sekali dengan TV? Ini tadi sama sekali tidak ada TV di sini. Ya, tidak ada bermain di depan TV, nggak ada. Karena itu membuat TV itu jauh lebih menarik dari orang tua. Padahal kan tadi pesannya orang tua harus menjadi objek. Ya, orang tua yang harus
paling keren di anak itu, walaupun ada mainan. Yang ditekankan kan bukan mainannya, tetapi orang yang mengajak bermain, gitu ya. Sekali lagi tentang TV, sering kali orang bilang, karena sekarang kan TV, iPad, BB, maka saya selalu bilang, kalau lagi menyusui atau ada anak di dekat kita tuh jangan pegang-pegang BB. Ya, karena di awal itu kan kadang-kadang kita nggak sadar ya, pegang BB, baru bangun dia pegang. Waktu umur 1-2 bulan dia udah terus niru. Ya, jadi konsepnya gitu, jadi berulang-ulang terus niru dia. Jadi lakukan hal-hal positif pada anak yang membuat dia akan meniru. Misalnya, kalau lagi makan di depannya dia, akhirnya niru. Kalau lagi sekarang yang pakai dot, minum pakai gelas, lama-lama dia niru. Ya, jadi artinya jangan kalah sama bayi, karena otak bayi itu sangat plastis, sangat lentur dan masih bisa dibentuk gitu ya. Ingat aja, semakin rangsang terus aja. Kadang-kadang dikasih makan, nanti kalau yang udah makan ya 6 bulan, dikasih nih dilempar sama dia. Atau misalnya 8 bulan dikasih sendok diginiin, karena dia belum tahu gitu ya. Tapi kalau terus, misalnya anak 100 kali bisa, anak lain mungkin 10.000 kali baru dia bisa, tapi pasti bisa. Karena prinsipnya tuh harus mengulang. Jadi dia melihat dulu, melihat, meniru, terus dia melakukan gitu ya. Slide Mbak. Tadi ya, saya tadi sangat belajar pada Rini. Interaksi itu sesuatu yang sangat-sangat perlu pada anak. Karena itu kalau dia bermain, memang nggak boleh distract. Usahakan dia tertarik pada kita, gitu ya. Gimana caranya supaya dia tertarik sama kita. Tadi diajarin, kalau yang kesana kesini ditarik, kalau dia kesana kesini diamin dulu gitu ya. Ya, jadi segala hal yang membuat kita berhenti, terus dia jadi ke kita, tarik lagi gitu misalnya ya. Sama dengan bayi juga, kalau dia masih kesana kesini, biasanya nggak fokus, dia nggak belajar sesuatu. Karena itu belajar bicara pada bayi itu nomor 1 interaksi. Jadi kalau dia terus kita tiru, tadi kan dibilangin ya, itu dasar bicara ya. Kalau dia nonton TV, balik lagi, karena itu sering kali ditanyakan dan menurut saya itu sangat keliru. Jadi begitu kita punya anak, bangun dia, TV mati. Entah babysitternya seneng, entah siapa yang seneng, mati. Ya, karena kita sedang membangun otak anak. Ya, begitu juga kalau ibu menyusui. Kalau ibu menyusui, usahakan itu adalah momen ibu. Jadi adalah buat mereka gitu ya. Slide Mbak. Nah ini saya selalu nekenin ini karena ini mungkin udah lewat, tapi ini sebetulnya menyusui itu adalah attachment yang enggak diapa-apain terjadi. Cuman ya jangan nyusu terus kita main bebe, itu tidak terjadi attachment. Ya, jadi kalau lagi sedang sama bayi lebih bagus alat-alat itu disingkirkan. Supaya dia enggak distract bayinya, terus dia juga jadi enggak, kualitas kita interaksinya jadi jelek dia. Ya, slide Mbak. Ini adalah otaknya manusia atau ini otak bayi ya, otak manusia deh. Sebetulnya kalau kita lihat itu di sini itu ada bagian tangan, di sini ada bagian kaki, di sini ada bagian mulut, itu semua. Jadi artinya segala rangsangan yang masuk ke bayi itu juga kayak nyetrum dia. Tadinya kan bayi itu cuma bisa begini, kemudian habis itu dia bisa begini, itu kan satu kemajuan. Habis itu bayi itu bisa begini, itu kan 4 bulan. Ya, habis itu bayi itu misalnya dia bisa begini, misalnya dia ambil sendok itu. Jadi artinya kalau dia baru mau berusaha terus kita udah cut, ragu-ragu bayinya. Ya, tapi kalau kita mengarahkan boleh. Cuman jangan sampai gitu ya, jangan sampai begitu. Jadi dia ragu-ragu. Ya, ini pusat-pusat ini penting karena saya punya pasien stroke pada bayi 6 bulan. Datang ke saya 11 bulan. Saya dokter ketiga yang didatangi. Bayi itu waktu datang nggak bisa duduk. Saya juga heran, ini kok kayaknya aneh gitu. Tapi kok nggak didiagnosis. Rupanya betul. Setelah di MRI, separuh otaknya tidak berkembang. Ya, nggak tahu sebabnya karena udah 11 bulan. Tapi saya baru ketemu kemarin, usianya 14 bulan. Dari itu saya bilang kerja keras. Pokoknya dikerjain rangsangan. Kemarin datang sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri, sudah bisa ngesot. Artinya apa? Otaknya itu bangun dia. Ya, kemarin-kemarin kan dia nggak tahu ibunya, jadi cuman pijat. Begitu kita bilang, ini tidak berkembang. Tapi karena kita masih di usia emas,
berkembang. Artinya gini, itu kan stroke. Nah ini bayinya kan normal semua di sini. Artinya bayi ibu jauh lebih potensial untuk melakukan segala sesuatu. Cuman satu, kasih kesempatan, kasih rangsangan supaya dia bagus, gitu ya. Jadi hal-hal sederhana itu akan untuk dasar untuk yang kompleks. Baby walker misalnya ya, baby walker kan sering ditanyain tuh ya, kenapa dia nggak boleh? Karena baby walker itu membuat kreativitas bayi dalam mengatur kaki dan tangan itu jadi hilang dia. Ya, seringkali Bapak Ibu seneng tuh kalau lihat bayi berdiri. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi ada waktunya dia berdiri berjalan. Tapi merayap, merangkak itu nggak semua bayi bisa. Apalagi misalnya ya, saya kasih contoh. Umur 1-2 bulan di samping di saat anak atau bayi bisa ngelihat TV, dikasih TV. Hilang tuh, kuingnya hilang, ngocehnya hilang, belajar tengkurap bolak-baliknya hilang. Ya. Di saat dia udah mulai jejak-jejak ya, 5-6 bulan tuh udah mulai jejak-jejak, dikasih baby walker. Hilang lagi dia tahapnya, akalnya dia untuk merayap merangkak. Ya, jadi artinya ingat tadi ya, otak itu kan ada bagian kaki, bagian tangan, itu harus dikembangkan oleh bayi sendiri. Caranya gimana? Taruh dia dan stimulasi sebanyak mungkin. Gitu ya, tapi jangan didiemin. Jadi kenapa TV nggak boleh? Karena bayinya jadi diem dan tidak berinteraksi, padahal itu modal. Gitu ya. Jadi supaya paham ya. Terus kemudian kita biasanya lihat potensi bayi itu dari cara melihat. Jadi kalau bayinya tuh ngamatin banget gitu ya, itu pasti bayinya pinter. Artinya kalau ngamatin yang diamati TV, kan sayang dong. Ya, kan nggak belajar apa-apa karena dia belajarnya dengan benda-benda hidup justru. Ya, daripada yang begituan tidak produktif, lebih bagus yang dilihat karena bayi itu ya kalau umur lahir kan sebetulnya udah melihat. Tapi yang dilihat adalah wajah biasanya sama warna hitam biasanya. Tapi kalau bayi udah fokus begitu, itu biasanya usia 2 bulan. 3 bulan dia udah begitu-begitu. Nah itu dikembangkan. Kenapa sih saya susah-susah nyusuin pagi, siang, sore, malam, netek terus gitu. Kenapa saya harus main sama bayi? Orang lain kan bisa. Ingat tadi kan dikatakan oleh Rini ya, Mbak Rini ya, bahwa orang yang ngajak bermain ya, itu akan lekat di dia. Ibu gak mau dong tergantikan oleh orang lain. Ya kan? Ibu harus menjadi orang yang sangat istimewa di bayi atau putra-putri Anda gitu ya. Ini adalah salah satu contoh. Tadi Mbak Rini juga bilang ya, bayi itu bisa meniru dia. Saya sering ya, kalau netesin polio dulu waktu tetes polio kan masih itu kan agak bikin bayi muntah biasanya ya. Saya alihkan bayi, biasanya saya tetesin tuh saya gituin. Dia gini, ikut dia gitu. Ya, coba deh kerjain, pasti bayinya ngikut. Kalau kita senyum terus, bayinya juga akan senyum. Ini ya, jadi ini semuanya saling terkait. Tadi ya main itu kan aspek motorik ada, aspek emosi ada, aspek macam-macamnya ada. Kualitas attachment-nya terjamin dan itu sangat berhubungan. Ya jadi artinya gini, kalau anak bisa suatu yang lebih tinggi, dia harus melalui yang lebih rendah. Sama seperti orang ngebangun rumah. Motor kasar, merangkak, berjalan, mengambil sesuatu itu dasar pada bangunan rumah. Bangunan rumah itu adalah otak bayi dan semuanya saling terkait. Jadi kalau dia bisa mengembangkan satu potensi, tadi ingat ya otak yang begini-begini itu pasti ada potensi lain yang ikut terangsang gitu ya. Nah ini perkembangan otak. Jadi seringkali orang ngajar baca umur 6 bulan, ya ada kursusnya. Padahal kepandaian itu potensinya paling terakhir terbentuk, tapi dibangunnya sejak awal. Saya bikin klinik bayi sehat. Kenapa? Karena saya lebih intens bisa membina orang tua. Ini adalah salah satu cara atau sarana supaya orang tua tahu mana yang betul, mana yang salah. Ya, jangan menganggap kalau ibu bapak bisa beli mainan ratusan ribu bahkan juta-jutaan, anaknya akan lebih pinter. Justru sebaliknya. Ya, anak-anak yang tidak punya fasilitas, ya, tapi karena dia dengan keterbatasannya dia diajak bermain, kemudian main sendiri kadang-kadang mengeksplor sendiri itu justru lebih bagus. Ya. Jadi artinya kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari mereka-mereka yang tidak punya pendidikan yang sederhana gitu ya. Kalau di sini kan S1, S2 saya sering kali nanti yang ngasuh SD, SMP gitu ya. Artinya boleh ibu punya pengasuh tapi tetap komandannya adalah ibu dan bapak gitu ya. Nah ini yang jadi stres toksik yang di awal itu dibawa pada anak. Jadi trauma-trauma tertentu kalau bisa jangan dibiarkan terjadi. Salah satu yang gampang trauma ya bayinya nangis. Gitu ya, kalau bayi kan kecil dia cuma bisa nangis kalau nggak nyaman
Ya, dan ingat saat-saat yang toksik untuk otak, itu otak tidak berkembang. Jadi artinya bayinya nangis, bayinya cemas, segala macam-macam. Tugas kita adalah memberikan ketenangan dan kenyamanan pada bayi atau anak. Ya, jadi kenapa sih saya mau kerja berat seperti ini? Karena saya punya bayi anak yang lebih bagus nanti. Kumpulin begini sebetulnya kan kayaknya buat saya wasting time. Tapi sebetulnya saya sedang menciptakan anak-anak yang tidak tergantung dengan saya dan yang pasti dia akan lebih bagus karena orang tua mengerti persis. Dan itu jauh lebih murah daripada nanti anaknya udah gak bisa ngomong misalnya. Itu jauh lebih susah. Jadi dari awal dibangun supaya anak-anaknya bagus, supaya kita gak harus terapi. Susah kan? Terapi seminggu 2 kali, harus outdoor activity, harus ini khusus karena udah terjadi sesuatu. Jadi di awal ini karena di sini saya tahu bahwa di sini pasangan-pasangan muda, kita mau bikin sesi-sesi di mana ini penting untuk ibu dan bapak gitu ya. Karena ini akan jauh lebih murah dan lebih efektif daripada kita udah nunggu sampai dia nggak bisa ngomong, baru action, nggak boleh begitu. Ya, karena kita susah meramalkan perkembangan, jadi kita harus mencegah supaya tidak terjadi perkembangan yang terganggu. Oke, saya rasa itu terakhir. Oke, terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau